status sakit sumber waras. Pemeriksaan terhadap Ahok berlangsung sejak Selasa pagi pukul 9 pagi tadi dan selesai pukul 21:25. Ahok mengaku membawa sejumlah dokumen pendukung terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Ia mengklaim pembelian lahan rumah sakit sumber waras tidak ada kerugian. Ahok bahkan menyebut audit BPK keliru. Pengusutan kasus sumber waras dilakukan KPK menyusul laporan audit investigasi yang menyebut ada kerugian negara 191 miliar rupiah terkait pembelian tanah atau lahan di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Hari Azhar Aziz menyerahkan kasus Rumah Sakit Sumber Waras ke KPK. Ia menegaskan audit investigasi sumber waras yang dilakukan pihaknya berdasarkan permintaan KPK. Dan ternyata KPK mengirim surat kepada kami bulan apa gitu. Nah, ini kami selesaikan laporannya itu bulan tanggal 7 Desember 2015. Apa yang tadi disampaikan Ahok begitu keluar dari KPK? Baik Wahyu Wiwoho, ini tadi sempat baru saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama keluar dari gedung KPK tepatnya pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan artinya Wahyu, ini pemeriksaan yang dilakukan kepada Basuki Cahayapurnama ini sudah berlangsung selama 12 jam karena tadi Ahok tiba di sini pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Dan Wahyu, inti yang disampaikan oleh Ahok tadi adalah ketika nanti diminta untuk mengembalikan lahan yang sudah dibeli ini tidak bisa karena posisinya lahan sekarang sudah dibeli atau ketika nanti akan dikembalikan artinya lahan ini harus dijual kembali. Dan Wahyu tadi juga sempat ditanyakan yaitu adalah ketika nanti apakah BPK ini audit BPK ini apakah sudah disetujui oleh pemerintah maupun penegak hukum yang ada. Namun pada intinya Ahok ini mengatakan bahwa ini tidak perlu adanya persetujuan atas audit BPK yang ada di sini. Dan ada juga tadi yang disampaikan bahwa NJOP yang ditentukan untuk lahan sumber waras ini berdasarkan dari keputusan dari Kepala Daerah DKI Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta pada masa itu yaitu adalah Jokowi atau Joko Widodo. Dan setelah itu Wahyu, kami juga masih terus akan mengupdate kembali apa saja yang disampaikan karena tadi Ahok hanya mengatakan sedikit sekali pernyataan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Dan tentunya pemeriksaan hari ini adalah tentang cross check tentang hasil audit BPK yang dilakukan ini kepada Ahok. Dan ini juga merupakan hasil cross-check yang dilakukan untuk mengaudit BPK yang menemukan bahwa ada 6 poin atau ada beberapa poin, yaitu adalah terkait dengan perencanaan, penganggaran dan juga pengadaan lahan dari sumber waras. Dan Wahyu, dan ini intinya adalah ada salah satu poin, yaitu adalah tentang penganggaran rumah sakit sumber waras. Ini dipermasalahkan oleh BPK karena digadang-gadang atau dituding merugikan negara sebanyak 191 miliar rupiah. Dan ini merupakan hasil selisih dari audit BPK yang mengatakan bahwa rumah sakit sumber waras ini seharusnya mengikuti NJOP dari lahan yang berada di Jalan Tomang Raya. Namun dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dari Ahok sendiri memang mengatakan NJOP yang digunakan pada saat itu adalah NJOP untuk Jalan Kiai Tapa yang harganya mencapai 20 juta rupiah per meter persegi. Dan ini membuat selisih tersebut menjadi ada, dan Ahok sendiri tidak menyatakan bahwa hal ini adalah pelanggaran. Karena kemudian pernyataannya, mengapa Ahok memilih untuk menggunakan NJOP dari Jalan Kiai Tapa ini? Karena menurutnya, kenapa harus dipakai di Jalan Kiai Tapa ini? Karena dari sertifikat yang diberikan atau dari sertifikat yang diterima Ahok ketika membeli lahan ini itu
alamat yang tertera untuk lahan rumah sakit Sumber Waras ini adalah di Jalan Kiai Tapa. Maka atas alasan itulah Ahok akhirnya menggunakan NJOP di Jalan Kiai Tapa. Dan Wahyu, selain dari penganggaran, ada juga yang dipermasalahkan oleh BPK, yaitu adalah tentang penunjukan langsung lokasi sumber waras. Di sini BPK menuding Ahok melakukan kesalahan prosedur, yaitu dengan langsung menunjuk atau langsung menunjuk lokasi yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit Sumber Waras. Padahal kalau menurut Ahok sendiri, ia mengatakan bahwa ia sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan Perpres nomor 40 tahun 2014 ini tentang pengadaan lahan yang jika lahan tersebut luasnya di bawah 5 hektar, maka ini tidak memerlukan adanya perantara ataupun proses-proses lainnya. Jadi instansi yang memerlukan lahan itu bisa langsung menentukan atau bisa langsung menunjuk lahan tersebut tanpa melalui perantara, dan Ahok merasa bahwa hal ini tidak menyalahi prosedur yang sudah dilakukan. Demikian Wahyu yang bisa saya sampaikan dari Gedung KPK Jakarta. Kembali ke Anda. Ya, bagaimana mungkin satu lagi, ada 30 orang yang sudah menjalani pemeriksaan, termasuk mungkin 31 Ahok hari ini yang menjalani pemeriksaan. Kemudian apa perkembangan yang mungkin kabar yang Anda dapatkan mungkin dari teman-teman penyidik di KPK mengenai pengembangan kasus ini sendiri masih dalam proses penyelidikan hingga saat ini? Baik Wahyu, menurut pernyataan atau menurut informasi yang kami dapatkan, ini sementara memang saat ini masih berfokus pada cross-check antara hasil audit BPK dengan apa yang diyakini oleh Ahok, dan nantinya Wahyu akan bisa mengarah ini ke arah audit BPK yang diragukan keabsahannya. Karena menurut undang-undang yang dimiliki oleh BPK sendiri, ini ketika BPK ingin melakukan audit, ini harus melalui persetujuan atau melalui permintaan dari pemerintah maupun penegak hukum. Dan di sini pihak pemerintah itu yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan, sementara penegak hukum di sini bisa siapa saja. Namun dalam kasus ini, Wahyu, audit yang dilakukan oleh BPK ini tidak atas perintah atau permintaan siapapun. Dan ini disinyalir permintaan dari pihak-pihak tertentu yang bisa jadi ini merupakan usaha untuk menyudutkan Basuki Cahayapurnama. Wahyu. Oke, baik, Brema, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik yang juga merupakan kakak kandung M. Sanusi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait raperda reklamasi. Ya, sementara itu Ketua Umum P3 yang baru terpilih Roma Hurmuzi hari ini berencana mengunjungi mantan Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali. Minanti Rohanta akan melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Minanti M. Taufik adalah Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta yang juga berwenang membahas tentang raperda reklamasi. Apa materi pemeriksaan sejauh ini, Minanti? Ya Iqbal, memang M. Taufik ini diperiksa hanya sebagai saksi oleh penyidik KPK, dan M. Taufik pun mendatangi KPK yaitu sekitar pukul 9 malam. Sebelum memasuki gedung KPK, M. Taufik pun sempat memberikan keterangan, yaitu pihak DPRD menyerahkan penuh wewenang mengenai raperda ini kepada pihak eksekutif yang merujuk kepada peraturan gubernur. Selain itu juga M. Taufik menyebutkan mengenai kasus suap, mereka yang mengajukan nilai tambahan kontribusi menjadi 5% karena memang belum ada landasan hukum yang jelas jika nilai tambahan kontribusi menjadi 15%. Memang 5% ini berdasarkan dengan peraturan daerah yang lama atas usulan dari Bappenas, di mana memang pihak pengembang pun seharusnya membayarkan pajak atau kontribusi tambahan sebesar 15%. Namun dengan adanya kasus suap ini, pihak pengembang hanya memberikan kasus suap sebesar 5%. Dan M. Taufik pun menyampaikan dia tidak ada hubungannya dengan pihak pengembang. Berikut ini merupakan pernyataan dari M. Taufik. Dua hal. Yang satu soal izin. Kita nggak mau masukin izin. Karena izinnya kan udah keluar, apa yang mesti dimasukin? Jadi nggak ada raperda ini, izinnya udah jalan. Kan gubernur bilang raperda ini udah di stop, reklamasinya jalan terus. Jadi nggak ada artinya sebenarnya raperda itu gitu loh. Saya nggak pernah berhubungan dengan Agung Sedayu. Gitu. Saya nggak pernah berhubungan. Oleh tim penyidik seperti Prasetyo Edi, Muhammad Sangaji, dan Meria Hutagalung, dan memang sampai saat ini masih hanya ada 3 tersangka untuk kasus suap raperda ini.
Iqbal. Ya, nanti rencananya hari ini Ketua Umum P3 yang baru Romahur Muzi berencana akan berkunjung ke Surya Dharma Ali. Apakah sudah terlihat di gedung KPK, Minanti? Ya Iqbal, memang Romahur Muzi ini datang ke gedung KPK sekitar pukul 9:30 pagi dan beliau pun menyampaikan maksudnya adalah untuk meminta izin pihak KPK untuk mengunjungi Surya Dharma Ali di Rutan Guntur. Dan Romi pun akan menyampaikan salam kepada Surya Dharma Ali dari muktamar yang kemarin berlangsung serta meminta nasihat dan pandangan untuk menjadi seorang pemimpin P3. Selain itu juga mengenai muktamar Islah kemarin, Romi pun mengatakan semua sudah atas keputusan dari Surya Dharma Ali dan telah ditandatangani beliau. Dan memang sebelumnya istri dari Surya Dharma Ali yaitu Ibu Indah telah menyambangi Rutan Guntur untuk meminta dari tanda tangan Surya Dharma Ali. Dan mengenai kubu Jan Faris, pihak Romi pun telah memberikan undangan sebenarnya dan telah mempunyai bukti penerimaan undangan tersebut dari pihak staf Jan Faris. Dan menurut Romi, permasalahan Jan Faris ini memang hanyalah masalah waktu dan Jan Faris akan ditemui oleh Romi sehabis dari menemui Surya Dharma Ali di Rutan Guntur. Demikian yang dapat kami sampaikan dari gedung KPK. Minanti Rohanta melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan proyek reklamasi di tengah pro kontra ini akan terus dilanjutkan meski pembahasan 2 raperda terkait reklamasi ditunda oleh DPRD DKI Jakarta. Ya, Ahok juga memastikan akan memenuhi panggilan KPK besok untuk memberikan keterangan dan membeberkan sejumlah data soal pembelian lahan sumber waras. Tetap berjalan karena tidak ada undang-undang peraturan yang menghalangi reklamasi. Termasuk kami akan juga melakukan reklamasi Pulau OPQ untuk menjadi potong Jakarta. Ancol terus lakukan reklamasi untuk membangun sekelas Universal Studio. Bangun untuk MICE. Jadi gak ada hambatan. Jadi kalau kamu IMB ya tunggu dulu. KPK besok saya akan datang. KPK manggil saya sebagai saksi dalam dugaan kasus sumber waras. Jam 9 besok saya akan datang. Ya saya nggak tahu, belum tahu KPK maunya apa. Ya mirip-mirip ke BPK saja. Mau bawa dokumen apa lagi? Aku udah lupa itu lama. Ya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dijadwalkan akan memenuhi panggilan KPK besok terkait pemeriksaan kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras. Sementara itu, Partai Nasional Demokrat meyakini Ahok tidak terlibat dalam skandal korupsi lahan sumber waras dan suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di tengah maraknya sorotan publik terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem tetap memberikan dukungan terhadap Ahok. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh percaya terhadap independensi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan kasus sumber waras dan suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Paloh meyakini Ahok tidak terlibat dalam pusaran kedua skandal suap tersebut. Ya. Dukungan kita pada Ahok jelas, jalan terus Ahok, insya Allah tidak terlibat suatu hal yang merisaukan hati kita. Ya. Nggak ada lebih terbaik di mata Nasdem hari ini kecuali Ahok. Itu harus, nggak boleh ragu-ragu dia, yakin dia, ya, luar berdalam dia, ya, jiwanya, spiritnya, semangatnya, ya itulah dukungan Nasdem model-model begini. Barisan pendukung Ahok Mania menduga terkuaknya kasus suap raperda DKI Jakarta yang menyeret anggota DPRD DKI, Sanusi dan 2 pihak swasta sengaja dihembuskan untuk menjegal Ahok jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Sangat tidak yakin karena apa yang dilakukan Ahok itu sudah melalui beberapa proses ya, persoalan regulasi. Dia juga tidak buta hukum gitu loh. Orang ini semua kan tinggal implementasi kok. Ini kan problemnya cuma di regulasi di antara 5% dan 15% itu. Yang orang memaknainya Ahok coba melakukan main-main, ternyata yang main-main itu kan Dewan yang tertangkap itu. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap meyakini dirinya tidak bersalah atas pembelian lahan sumber waras. Ahok menegaskan tetap akan membangun rumah apartemen dan rumah sakit khusus kanker di atas lahan sumber waras tersebut. Nah, kami sumber waras juga akan segera bangun apartemen 500 unit
dan rumah sakit buat kanker, orang udah stadium 4. Ini pendekatannya itu harus tinggal yang enak. Dia pulang ke rumah, nggak ada pembantu, nggak ada anak yang ngerawat. Lebih baik dia tinggal di apartemen kami. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur DKI Jakarta, Ahok juga menyatakan siap memberikan keterangan kepada KPK terkait masalah sumber waras. Bagi Ahok, panggilan KPK besok merupakan panggilan kedua yang dilayangkan penegak hukum kepadanya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, rangkaian Muktamar P3 hari ini ditutup dengan pidato Wakil Presiden Yusuf Kala dan pidato politik Ketua Umum P3 terpilih Romahur Muzi. Rekan kami Aulia Paneka melaporkan informasi selengkapnya dari Pondok Gede, Jakarta. Aulia, setelah melalui upaya islah yang panjang, apa fokus Romahur Muzi setelah terpilih sebagai Ketua Umum P3 yang baru? Ya, Zulfia, saat ini pidato dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi masih berlangsung di hari terakhir Muktamar ke-8 ini. Tadi dalam pidatonya, Ketua Umum P3 Romahur Muzi menyampaikan bahwa Muktamar ini menjadi titik akhir dari persetujuan tantangan ke depan yang semakin berat. Dan tadi juga Romahur Muzi menyampaikan dalam pidatonya bahwa menargetkan P3 ini akan menjadi partai 3 besar pemenang pemilu. Tadi ini acara berlangsung sekitar pukul 9 pagi dan dibuka ini dengan sidang tiap komisi secara tertutup, dan dalam Muktamar hari terakhir ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dan juga dihadiri oleh para pimpinan dari P3, diantaranya adalah Wakil Ketua Umum Suharto Manoarfa, ada Lukman Hakim, Hasud Azwar, dan juga beberapa sesepuh dari P3 lainnya seperti Mbah Maimun Zubair, Bahtiar Hamzah, serta Isyah Amini. Dan tadi sebelumnya dalam sidang tertutup ada 11 rekomendasi, Zilvia, dan juga pernyataan politik yang menentukan arah kebijakan politik yang diambil oleh Ketua Umum Romahur Muzi ini untuk kedepannya. Yang pertama adalah P3 mengajak semua elemen bangsa, terutama konstituen dan juga kader P3 ini untuk mengakhiri segala macam perbedaan akibat dari pemilu presiden 2014 lalu. Dan selanjutnya juga P3 ini mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah ataupun pemilu kada yang memuat pengaturan tentang partai politik yang bersengketa ini agar menggunakan ketentuan bahwa kepengurusan ini berdasarkan kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan berikut kita dengarkan pernyataan ataupun pidato dari Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Akhir seluruh dinamika perbedaan tajam yang ada di tubuh P3 sekaligus menjadi awal kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi pemenang pada pemilu 2019. Tapi tentu tidak cukup dengan modal hanya tepuk tangan, karena tantangan ke depan semakin berat. Kemarin saya sampaikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 2019 yang Untuk sementara, Zulfi, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Aulia Pane melaporkan langsung dari Pondok Gede, Jakarta.